Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di malam yang penuh dengan kebaikan ini kembali Allah mengumpulkan kita di tempat yang sangat mulia, ya, dan di majlis yang sangat mulia ini. Karena memang Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul biqa'i ahabbu ilallah, tempat apa yang paling Allah cintai? Maka Rasul menjawab, masajiduha, masjid-masjidnya. Itu tempat yang paling Allah cintai. Kemudian beliau ditanya kembali, tempat apa yang paling Allah benci? Maka Nabi mengatakan, aswaquha, pasar-pasarnya. Kenapa? Kok sama-sama tempat yang ada di muka bumi ini, namun satu tempat sangat Allah cintai, yang satu sangat Allah benci? Karena masjid, Bapak sekalian, kita tahu inilah tempatnya orang untuk ibadah kepada Allah. Ya, dari berbagai daerah, ya, dari berbagai penjuru masjid ini, mereka berdatangan mendatangi masjid untuk ibadah kepada Allah, baik untuk sholat, zikir, berdoa, membaca Al-Quran, menuntut ilmu agama di masjid. Ya, makanya masjid, ya, orang yang melangkahkan kakinya untuk sholat, subhanallah, ini mendapatkan pahala dan otomatis akan dihapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasul pernah mengatakan, man tawaddo'a fa asbaghal wudu summa kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa shalah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at biha darajah wa huttat anhul khati'ah hatta yadkhulal masjid. Barang siapa yang dia berwudu dengan wudu yang sempurna dari rumahnya, ini ya, ini dia wudu di rumah untuk ke masjid, kemudian dia keluar dari rumah menuju ke masjid, la yukhriju illa shalah, tidak ada yang mengeluarkan dia kecuali untuk sholat di masjid. Ini syaratnya, wudu dari rumah, niatnya mau sholat di masjid. Apa yang terjadi? Apa keutamaannya? Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at biha darajah. Maka tidaklah dia melangkahkan satu kaki, melainkan Allah angkat satu derajat. Wa huttat annul khati'ah, dan akan dihapuskan satu dosa. Otomatis, Pak. Ya, satu langkah kanan, satu derajat Allah berikan kepada kita, Allah tinggikan, dan satu dosa Allah hapuskan.
Demikian juga lah kaki yang kiri. Berarti kalau semakin jauh rumah kita dari masjid, semakin banyak pahala kita dapat, semakin banyak dosa yang terhapuskan. Kapan keutamaan ini terjadi? Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke masjid, Pak. Masya Allah. Berarti Ustaz muter-muter kampung di situ. Ya ampun. Muter-muter. Ya nggak seperti itu. Nanti sholatnya jamaah tinggalan gitu ya. Lah kemudian, apakah begitu masuk masjid keutamaan berhenti? Tidak. Rasul mengatakan wala yazalu fi sholatin man tadhara shalah. Dan barang siapa dan dia senantiasa dihitung mendapatkan pahala sholat selama dia masih menunggu waktu sholat. Masya Allah. Jadi kita jangan pernah berpikir lah nanti belum qomat ini, gitu Pak. Baru qomat lah, nunggu walau dolin amin. Jangan, kenapa? Duduknya kita di masjid ya nunggu waktu sholat gitu Pak. Maka duduknya kita ya kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang kendur-kendur, itu dianggap oleh Allah sebagai sholat Pak. Masya Allah. Selama kita masih nunggu waktu sholat, termasuk kita ini Pak. Kita dari sholat maghrib selesai, lah daripada pulang ya di rumah juga nonton sinetron karena yang bagus, gitu ya. Bal-balan belum dimulai gitu ya. Mending di masjid ya, orang kita pengajian sambil setengah turu setengah ngantuk seperapat ngaji gitu ya. Tapi duduknya kita di masjid ini dianggap sebagai sholat. Masya Allah ya, sampai kita menjalankan sholat. Selesai sholat, apakah keutamaan masih ada? Ada. Rasul mengatakan maka fatusalli alaihil malaikah madama fi musallahu alladhi yusalli fihi, dan malaikat senantiasa mendoakan dia selama dia masih berada di tempat yang dia sholat di situ. Malam yuhdis kata Rasul, selama dia tidak mengganggu orang lain dan selama dia belum berhadas. Apa yang diucapkan malaikat? Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terima tobat dari dia. Terus malaikat mendoakan Pak, selama kita masih duduk di tempat yang kita sholat di situ. Makanya sunnah Bapak sekalian, begitu kita selesai sholat, kita zikir di situ, di tempat yang kita sholat. Ya, karena selama kita masih di tempat itu, keutamaan doanya malaikat terus menyertai seorang yang sholat tadi. Masya Allah ya. Inilah hanya terjadi di dalam masjid. Keutamaan ini tidak terjadi di pasar, tidak ada di pos kampling. Itu Pak ya. Iya, hanya di masjid Pak. Hanya orang melangkahkan kakinya ke masjid. Makanya perbanyaklah ya langkah-langkah kita ke masjid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembacaan di dalam tafsir surat Al-Fatihah. Ya, dan insyaallah di pertemuan yang mulia ini kita akan melanjutkan tafsir di dalam surat An-Nas. Ya, Ustaz, wah wira-wiri baca An-Nas, betul Pak. Tapi yang kita harapkan bahwa apa yang kita baca ini kita bisa mengetahui makna-makna global ya yang terdapat di dalam ayat atau surat tersebut. Kenapa dikatakan surat An-Nas? Surat An-Nas ini karena di dalamnya terdapat penyebutan An-Nas, yaitu manusia. Manusia. Kenapa dikatakan manusia? Kenapa manusia dikatakan manusia? Jadi kata anisa ya'nasu, maknanya bergaul Pak, butuh dengan orang lain. Karena sifat manusia, mereka tidak bisa bertahan hidup kecuali dengan apa? Dengan adanya orang lain. Iya Pak Witri Pak? Iya. Mau jadi orang kuat, mau jadi orang kaya, dia butuh yang namanya orang lain. Coba andaikan Allah takdirkan satu negara kaya semua Pak, dunia ini semua kaya semua. Coba kita mau punya toko, siapa yang jaga toko? Iya kan? Iya, maka perlu yang namanya orang miskin, orang yang membutuhkan, sehingga apa? Ini membantu pekerjaan kita. Itulah kehidupan manusia. Nah, di dalam surat An-Nas ini Bapak sekalian,
Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Kita baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi. Memang qul di sini khitabnya yang diajak bicara adalah Nabi, Pak. Cuman kaidah para ulama tafsir bahwa khitab lin nabi fa ma'nahu khitabun li ummatihi. Jadi ketika Allah berbicara kepada Nabi, perintahkan kepada Nabi, maka secara otomatis juga perintah berlaku terhadap umatnya, kecuali jika ada dalil-dalil yang mengkhususkan. Jadi hukum asal setiap perintah dalam Al-Quran kepada Nabi, maka maknanya berlaku pula untuk umat beliau. Kita jangan mengatakan, loh yang diperintahkan ke Nabi, betul. Cuman apa? Bahwa setiap perintah untuk Nabi otomatis tercakup padanya kepada umat beliau. Ya, qul, kata Allah, katakanlah, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabbnya manusia, Malikin nas, rajanya, penguasanya manusia, ilahin nas, dan sesembahan manusia. Jadi ilah dalam bahasa Arab ikut wazan fi'al yang maknanya adalah maf'ul. Jadi kebanyakan dalam bahasa Arab ikut timbangan fi'al maknanya maf'ul. Seperti firosh. Firosh itu apa? Kasur, Pak ya. Apa maknanya? Mafrush, sesuatu yang terhampar gitu. Kitab, fi'al, maknanya maktub, sesuatu yang telah tertulis. Makanya kalau kita punya buku kok di situ belum ada tulisannya, dalam bahasa Arab bukan kitab namanya apa? Nah, itu ya namanya daftarun. Tapi kalau bahasa Arab yang namanya kitab itu ketika buku dan di dalamnya sudah terdapat tulisan-tulisan, baru dikatakan kitab, maknanya maktubun, sesuatu yang telah tertulis. Nah, ilah di situ kata para ulama maknanya ma'luh, ay ma'bud. Jadi Allah adalah ma'budun nas, yang disembah oleh manusia. Masya Allah. Di sini Bapak sekalian, Allah memerintahkan kepada Nabi dan umat beliau untuk apa? Berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah dalam istilah agama namanya isti'adzah, memohon perlindungan. Apa memohon perlindungan? Yaitu thalabul i'adzah, meminta perlindungan dari keburukan yang belum terjadi, Pak. Ya, sebelum terjadi kita minta kepada Allah perlindungan. Gitu ya. Nah, di antaranya di sini nanti adalah perlindungan kita kepada Allah dari apa? Dari godaan setan. Dari godaan setan. Makanya bahwa isti'adzah, meminta perlindungan, adalah ibadah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan. Oleh karena itu, para ulama ketika menjelaskan tentang isti'adzah, meminta perlindungan, ini terbagi menjadi 4. Ya, terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah meminta perlindungan kepada Allah, yaitu memohon perlindungan dengan kita merendahkan diri kepadanya, kita mengagungkannya, dan kita menyerahkan segala perlindungan kepadanya. Ini hanya boleh terjadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita meminta perlindungan dengan perendahan diri, dengan pengagungan, ya, dan kita sangat menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya boleh terjadi kepada Allah. Adapun yang kedua, yaitu isti'adzah yang juga diperbolehkan, yaitu meminta perlindungan dengan sifat-sifat Allah, seperti dengan kalimat-kalimat Allah. Ya, sebagaimana Rasul pernah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasul mengatakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila. Kata Nabi, barang siapa yang dia lewat
singgah atau nginep di suatu tempat, kemudian dia membaca doa perlindungan, a'udzu, aku berlindung, bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah at-tamah yang maha sempurna. Ya, perhatikan kata Rasul gimana? Siapa yang lewat di suatu tempat, dia singgah atau nginep di situ dan dia membaca zikir, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dari kejelekan yang Allah ciptakan, apa utamaannya? Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila. Maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dia hingga dia meninggalkan tempat itu. Makanya bagi orang-orang muslim, orang-orang beriman, kata orang awas, ini tempatnya angker. Ya, kenapa? Sering ada orang ketawa-ketawa, dilihat nggak ada orangnya. Ada orang nangis, nggak ada orangnya gitu ya. Kadang-kadang kita meninding, Pak. Bagi orang beriman tidak perlu khawatir, Bapak sekalian. Kenapa? Rasul mengajarkan di sini, jika kita membaca doa ini, tidak ada sesuatu pun yang membahayakan kita. Baik bahaya itu datang dari setan, ataukah bahaya itu datang dari hewan yang tidak kelihatan, ya, jin misalkan, atau hewan buas misalkan, atau dari bencana alam. Insya Allah ini keutamanya, Pak. Maka seorang muslim ini ketika keluar rumah, Masya Allah, dia menyerahkan kepada Allah. Ketika lewat di tempat yang katanya konon angger, itu pun tidak ada kekhawatiran pada dirinya. Maka seorang muslim mereka adalah orang yang paling berani, Pak. Ya kan? Makanya lucu, Pak, mitos di masyarakat kalau ada rumah bekas dipakai orang bunuh diri, wah bahaya itu, Pak. Sampai saya punya teman gitu, Pak. Jadi ada rumah, Pak, dikisahkan dulunya itu yang punya rumah bunuh diri di situ. Anaknya nggak ada yang berani nempatin itu, Pak. Sampai dikontrakin nggak ada yang mau, dijual nggak ada yang mau. Sudah make secara cuma-cuma. Begitu ngecek rumahnya, pas ini bekas bunuh diri, wah rasita. Masya Allah ya. Ini saya punya teman, Masya Allah, dia Bismillah tawakkaltu, dia doa di situ gitu. Sampai sekarang, Pak, sampai rumahnya dikasih itu, Pak. Akhirnya, monggo, siapa yang mau menempati ini, surat-suratnya nih, bawa sekalian sana. Balik nama juga boleh. Sampai gitu, Pak. Dan teman saya matur kesuwun gitu, Pak. Sampai sekarang sudah beranak pinak, bahkan sudah punya cucu, Pak. Aman sentosa, Pak. Gitu. Masya Allah ya. Iya, rezeki nomplok kan akidah yang benar gitu, Pak. Nah, gitu ya. Maka ini Bapak sekalian, Masya Allah ya. Kita sebagai muslim ini berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita khawatirkan dari bahaya-bahaya makhluk tersebut. Gitu ya. Nah, ini. Jadi berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya. Ini pun boleh dan ini disyariatkan. Contoh lagi Bapak sekalian. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul pernah mengatakan, barang siapa yang dia merasakan sakit, kata Rasul, apapun sakitnya, di kepala, di perut, di dada, di tangan, di kaki, apa kata Rasul? Fadha iyadahu, ya, maka letakkan tangannya di tempat yang dia rasakan sakit. Kemudian kata Rasul, bacalah doa 3 kali, ucapkan 3 kali, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Habis itu kata Rasul, bacalah 7 kali, A'udzubillahi wa izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dan berlindung terhadap keperkasaan Allah. Min syarri ma ajidu, dari keburukan apa yang aku dapatkan dan apa yang aku khawatirkan. Apa kata Rasul? Niscaya akan hilang penyakit tersebut. Ini, Pak. Jadi seorang muslim ya, kalau kita sakit, obat nomor 2, Pak. Nah, ikhtiar yang pertama adalah ini. Itu apa? Kita memohon perlindungan pada Allah. Apa doanya, Pak? Baca Bismillah 3 kali. Jadi letakkan yang sakit. Jenengan sakit kepalanya, dipegang. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Habis itu baca 7 kali kata Rasul, A'udzubillahi wa izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Apa keutamaannya? Niscaya akan hilang apa yang dia rasakan dari rasa sakit tersebut. Masya Allah ya. Nah, makanya coba, Pak, ini datang dari Rasul, nggak mungkin bohong, Pak. Iya kan? Tapi saya coba pernah, jangan cuma sekali, Pak, coba diulang-ulang ya, coba diulang-ulang ya.
Apalagi gini Pak, apalagi kita pusing kepalanya ya, sudah mau tidur kita baca seperti itu Pak. Kita habis itu kita tidur sudah usahakan lampu dimatikan, jangan pakai bantal. Biidznillah kalau mau tidur Allah kasih kesembuhan biidznillah Pak ya. Masya Allah. Tapi yakin aja lah tak jajal di sini. Nah ya itu udah salah. Jadi jangan berobat biasanya ya. Mencari kesembuhan dengan Al-Quran itu jangan coba-coba Pak. Keliru. Karena apa? Allah menurunkan Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun, dan kami turunkan Al-Quran yang itu merupakan syifa. Apa syifa? Bukan obat. Kalau obat bahasa Arabnya dawa Pak. Kalau dawa itu bisa menyembuhkan, bisa tidak. Coba dokter mana menjamin ini pasti sembuh? Saya yakin enggak Pak. Ini obat paling mahal pasti sembuh? Saya yakin tidak ada. Tidak ada menjamin. Karena memang sifatnya obat 50-50 kan, bisa sembuh bisa tidak. Tapi kalau syifa penyembuh Pak. Bukan sekedar bisa enggak. Nah itu bedanya Pak. Allah bahasakan dengan syifa, tinggal bagaimana keyakinan kita seorang muslim. Insyaallah ya. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Kitabul Fawaid ketika beliau menjelaskan bahwa waqala rasulu ya ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allah berfirman dan Rasul pernah mengatakan, wahai Allah, sesungguhnya umatku mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Bagaimana meninggalkan Al-Qur'an? Satu, hajru qiraatiha, tidak mau membacanya. Yang kedua, dia meninggalkan dengan cara tidak mau mentadaburinya. Dan yang ketiga, dia meninggalkan Al-Quran dengan tidak mau mencari kesembuhan dengan Al-Quran. Ibnu Qayyim mengkategorikan orang yang tidak mau mencari kesembuhan dengan Al-Quran, ini termasuk hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran. Insyaallah ya, kita kembali Pak. Jadi ini meminta perlu dengan yang kedua, dengan apa tadi, sifat-sifat Allah, kalimat-kalimat Allah. Dan yang ketiga Bapak sekalian, ini meminta perlindungan yang tidak boleh, yaitu meminta perlindungan kepada jin. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia, mereka apa? Meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin, maka bertambahlah sombongnya para jin. Kata para ulama tafsir diantaranya, itu seorang ketika mereka melewati suatu lembah yang dianggap angker, maka orang-orang ini mengatakan, wahai yang bawa rokso tempat ini, gitu ya. Jadi gembongnya jin di sini, tolong perintahkan kepada kroco-krocomu agar mereka jangan ganggu kami. Karena ulama mengatakan ini termasuk kategori syirik kepada Allah. Jika sampai kita meminta perlindungan kepada makhluk yang tidak kelihatan seperti jin, gitu ya. Ini jadi ini macam-macam meminta perlindungan. Adapun orang-orang beriman yang mentauhidkan Allah, kita hanya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah punya sifat Rabbin nas, Rabbnya manusia, yang mencipta manusia, yang mengatur manusia, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, ya, dan lain sebagainya. Malikin nas, Allah yang malik, rajanya, yang menguasai, Pak. Bahkan seluruh tubuh kita ini dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur, Pak. Maka kapan Allah menghendaki salah satu dari anggota tubuh kita tidak berfungsi, nurut, Pak. Coba andikan yang Allah perintahkan adalah jantung kita, tong mandek. Apa? Mau di sini Allah rong jamani nggak bisa. Jantung seketika itu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Gitu loh, Pak. Jadi kita itu hidupnya itu subhanallah, Pak, sangat bergantung kepada Allah. Kenapa? Allah sebagai raja penguasa manusia. Seluruh jaringan hidup tubuh kita ini diatur, dikuasai Allah. Makanya nggak usah sombong gitu, Pak. Mentang-mentang ototik, kandel-kandel. Dikengane wong pusat enggak ya. Ampun gitu ya. Iya, karena kalau Allah berkehendak ya sudah selamat tinggal. Yo, dikengane wong macam-macam gitu ya. Malikin nas, ilahin nas. Allah adalah apa? Sesembahan manusia.
Ilah tadi makluh maknanya, ma'bud yang disembah-sembah oleh manusia. Dari apa kita berlindung kepada Allah? Nah, ayat berikutnya Allah mengatakan, min syarril waswasil khannas, dari keburukan apa? Waswas, yaitu waswasnya syaitan kepada manusia. Setan yang mana ini? Nah, ternyata Bapak sekalian, pada jasad kita ini, setiap kita itu ada yang membisikkan dari kalangan jin. Jadi setiap kita itu ada istilah Rasul, yaitu qarin. Qarinu minal jin. Ya kan? Sebagaimana hal ini diterangkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu. Dan tidaklah ada seorang pun di antara kalian melainkan illa wukila bihi, melainkan telah diwakilkan dengannya qarinuhu, qarinnya. Dalam riwayat lain yaitu qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Qarin dari kalangan jin dan qarin dari kalangan malaikat. Yang fungsinya apa? Bisiki terus. Ini ya. Maka sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, demikian juga engkau, apakah juga ada qarinnya? Rasul mengatakan, na'am, iya. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslam fala ya'muru li illa bi khair. Iya, saya juga demikian. Hanya saja Allah telah membantuku sehingga jin yang menjadi qarin saya itu, yang senantiasa ikut kepada saya, dia masuk Islam dan tidak memerintahkan kecuali dengan kebaikan. Masya Allah. Jadi setiap kita ada, Pak. Makanya kan kita ya kadang-kadang lagi tidur itu, Pak, tidur sudah dengar adzan, saya ngomong, "Mau dalam mani." Anu isi gerimis. Gitu. Kita tadi mau Jumatan membawa duit ini, mau sedekah apa, mau infak di masjid. Pak, ngesuk tangan, dompetnya nang kamar, enggak tanggung baik. Subhanallah, Pak. Kita sudah siap itu. Besok insya Allah tahun depan mau korban di Nurul Sa'adah gitu. Ya kepikiran itu. Ya korban. Lama-lama malah tumbas HP. Gitu ya. Gitu, Pak. Nah, kita rasakan, Pak. Jadi jin itu ada, sampai Rasul mengatakan Rasul pun demikian. Nah, gitu, Pak. Makanya kita ketika berlindung kepada Allah, ini fungsinya, Pak. Berlindung kepada Allah dari keburukan waswasnya syaitan. Ya, dari waswasnya syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang setan ini telah membisikkan di dalam dada-dada atau hati-hati manusia. Masya Allah. Makanya apa? Abdullah ibn Abbas ya, ketika beliau menafsirkan ayat ini, ayat min syarril waswasil khannas, Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksudkan adalah asyaiton jasimun ala qalbi Adam, setan yang bertempat bersarang di hati manusia. Fa idza saha wa ghafala waswasa, jika manusia itu dia lalai, lupa zikir kepada Allah, maka apa? Waswasa, setan akan membisiki. Fa idza dzakarallaha khanasa, tapi jika manusia zikir kepada Allah, maka setan akan mundur. Tuh. Jadi kapan setan akan akan membisikkan kepada manusia? Ketika manusia lali dari zikir kepada Allah. Bahkan pada tingkatan tertentu, ada seorang sampai bisikannya jelas sekali, Pak. Saya sampai pernah punya jamaah pengajian, Pak. Ya, jamaah pengajian. Dia cerita bahwa dia sering sekali ketika narik kendaraan gitu ya. Itu ada jelas sekali ada orang ngomong di telinganya, bahkan di hatinya, sudah itu tabrakan truk aja udah mati, beres urusan kamu gitu, Pak. Dia ke dapur ada pisau, ada yang ngomong dalam telinganya itu, udah ambil pisau aja, tusukkan ke perutmu, beres urusan hidupmu gitu. Sampai saking gitu ya, was-was itu luar biasa. Dia terakhir cerita sama saya itu, dia orang Jawa Barat, Pak. Dia orang Jawa Barat. Padahal dia ya orang berduit lah ya, orang punya kedudukan di masyarakat gitu ya. Itu sampai kemudian dia naik bis pakai sendal jepit gitu ya, kemudian pakai celana kolor, pakai kaos tanpa HP, tanpa dompet, Pak, naik bis. Dalam bayangan dia itu, dia sedang jalan-jalan ke mall sama istrinya, Pak.
Ternyata dia sadar-sadar sudah sampai Cilacap dimarah-marah orang. Ternyata kondektur bis, Pak. Sampai di Cilacap itu, Pak. Dia marah-marah, gendeng gue ya, gitu katanya gitu. Coba ditanya nggak jawab, Mas, ongkosnya Mas menang baik itu sepanjang jalan, Pak. Akhirnya diturunkan di celap baru dia sadar. Saya di mana nih? Astagfirullah. Akhirnya dia kantor polisi, akhirnya polisinya ada truk, Mas tolong diantar sana ke rumah dia gitu. Subhanallah. Terus diapain Bapak sekalian? Dikeluarkan jinnya. Waktu itu saya malam-malam suruh datang ke rumahnya, saya ruqyah orang itu. Baru saya baca Al-Fatihah, Pak, orangnya langsung kesurupan itu. Keluarnya suara kayak pocong. Itu Masya Allah. Jam 12 malam, Pak. Itu baru dibaca Al-Fatihah, belum selesai, Pak. Subhanallah, itu kejadian. Tapi Alhamdulillah begitu kita ruqyah 2 kali, sembuh. Dulu yang nemeni ini, siapa yang di Telkom, Pak, sama? Enggak, yang di sini. Hah? Pak Hanafi. Nah, itu ingat Pak Hanafi itu. Dulu ikut sama saya itu ke Jawa Barat itu. Iya itu. Beliau yang melihat pas saya ngeruqyah itu kedua kalinya. Itu yang diruqyah, Ustaz, udah pergi jinnya gitu. Subhanallah itu. Sampai seperti itunya ya. Karena jin ataupun setan ini mereka bisa merasuk pada diri manusia bahkan melalui aliran darah. Ya, sebagaimana Rasul pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi suatu ketika Rasulullah itu ketika i'tikaf di masjid, tiba-tiba salah satu istri beliau yang bernama Sofiyah jenguk beliau, ngobrol sebentar, habis selesai urusan, kemudian Rasul pulang mengantarkan istrinya. Sudah malam ini, Pak, habis maghrib. Begitu selesai di tengah jalan ada 2 sahabat Ansor, dia mempercepat jalannya. Maka Rasul mengatakan, Mas, tenang-tenang saja, Mas, enggak usah cepat-cepat. Sesungguhnya Pak, yang di samping saya ini adalah Sofiyah bintu Huyai. Maka sahabat mengatakan, Rasul, subhanallah, mana mungkin, maksudnya mana mungkin saya suudun sama jenengan. Masa mau ngomong jenengan selingkuh, enggak mungkin Rasul gitu. Cuman bagaimana Rasul saat itu menjelaskan kepada para sahabat, tidak ada orang mungkin seudun sama Rasulullah. Masa Rasul mau selingkuh, enggak mungkin kan? Cuman yang Rasul khawatirkan, beliau mengatakan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan ini akan masuk dan berjalan pada tubuh manusia melalui aliran darah. Wa inni khasyitu an yakdifa fi qulubikum syai'an. Dan aku khawatir kemudian setan ini akan membisikkan di dalam hati kalian berdua sesuatu keburukan. Itu ya. Jadi termasuk keburukan yang ditimbulkan setan adalah ini, Pak. Yaitu apa? Yaitu menjadikan orang dia suudzon. Lihat ada orang bisa beli sesuatu paling korupsi, salah maning, Pak. Ya, ada orang kemudian bonceng seseorang, lah paling selingkuhan padahal ibune. Terus gitu, setan subhanallah bikin bagaimana manusia itu punya musuh dengan sesama manusia. Nah, gitu ya, Masya Allah. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang telah membisikkan di hati manusia dari siapa? Minal jinnati wan nas. Dari setan itu kata Rasul, kata Allah ada 2, Pak. Dari kalangan jin dan kalangan manusia, Pak. Jadi sudah kita jelaskan di awal pembahasan dulu, setan itu pendapat yang kuat diambil dari kata syaitana yastunu, sesuatu yang menyimpang dari kebenaran. Maka setan ada dari kalangan jin, ya, dan ada setan dari kalangan manusia. Kalau setan dari kalangan jin, yaitu membisikkan keburukan-keburukan agar malas berbuat kebaikan, agar kerjaannya suudon sama orang lain, berprasangka jelek dengan orang lain. Adapun setan dari kalangan manusia, bagaimana mereka? Mereka membisiki dengan kesesatan yang ada mereka. Lah nggak perlu sholat, ya, wong kaya wong sholat ora sugi-sugi. Ini kadang-kadang setan membisiki di hati manusia. Setan dari kalangan apa? Dari kalangan manusia. Makanya ada Pak, istilah orang, ada setan dari kalangan jin dan ada setan dase ireng. Itu manusia itu sendiri gitu ya. Makanya perlu kita waspadai. Pentingnya kita membaca zikir seperti ini. Ini Bapak sekalian sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan atas segala perhatian, dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul